Hai, kembali lagi bersama saya. Apa kabar kalian para pejuang kampus impian? Masih tetap semangat ya? Baik, kali ini saya kembali akan membahas seputar SNBP dan SNBT. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di PT saya sebelumnya yang belum sempat saya jawab dan akan saya rangkum dalam satu PT ini. Baik, pertanyaan yang pertama, Bunda, apa beda SNBP dan SNBT? Ya, ada juga yang nanya SNBP itu apa, SNBT itu apa. Oke, saya jawab ya. SNBP itu adalah seleksi nasional berbasis prestasi, itu kepanjangannya. Kata kuncinya prestasi. Artinya ini adalah salah satu cara untuk masuk perguruan tinggi jalur prestasi. Jadi yang bisa masuk SNBP ini tidak semua siswa, mereka yang masuk eligible di sekolahnya masing-masing. Jadi yang kelas 12 nanti nilainya akan dimasuk di PDSS, kemudian di ranking. Nah, yang masuk kuota SNBP boleh ikut SNBP ini tadi. Yang tidak, maka dia tidak bisa masuk ke sana. Oke, prestasi. Kalau dulu istilahnya jalur undangan. Nah, itu ya. Yang kedua adalah kalau SNBT apa pula? SNBT itu kata kuncinya di T itu tes. Seleksi nasional berbasis tes. Nah, bagi kalian yang gagal SNBP atau tidak masuk eligible SNBP, bisa masuk perguruan tinggi melalui jalur tes. Nah, ini berlaku untuk semua siswa kelas 12 atau yang lulus tahun sebelumnya dan yang lulus 2 tahun sebelumnya masih bisa ikut SNBT ini. Nah, ya, seleksi nasional berbasis tes untuk masuk perguruan tinggi negeri. Oke. Pertanyaan yang kedua, Bunda, kuota SNBT itu apakah sama seluruh sekolah? Maksudnya kuota SNBP ya. Baik, untuk SNBP kuotanya beda-beda, tidak sama sekolah satu dengan yang lainnya. Kok bisa, Bun? Tergantung akreditasi sekolah kalian. Kalau sekolah kalian itu akreditasinya A, maka kuotanya 40% dari jumlah siswa kelas 12 itu, ya. Kalau B hanya 25% saja yang boleh ikut. Kalau C lebih sedikit lagi, cuman 5% doang yang boleh ikut SNBP gitu. Namanya aja prestasi. Jadi memang kuotanya dibatasin gitu. Jadi nanti kamu cek, kamu masuk nggak eligible di sekolahmu, bisa nggak ikut SNBP. Nah gitu ya, gitu. Terus Bunda, penilaiannya apa SNBP itu? Prestasi apa aja? Nah, penilaiannya SNBP itu 50% dari nilai raport kalian seluruh mata pelajaran loh. Di kelas 10 sampai kelas 12 semester 5. Jadi kalau ngitungnya semester 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kelas 10 sampai kelas 12 semester 5 aja. Seluruh mapel, bukan tertentu aja mapelnya seluruhnya. Ya, dari A sampai Z mapel itu, nah nilainya di ranking diambil 50% dari nilai raport itu. Nah 50%-nya lagi apaan, Bun? Itu 2 mapel yang relate nilainya. Nilai 2 mata pelajaran yang relate dengan jurusan yang akan kalian ambil. Nah, umpama Bun, kamu ngambil ya nak ya, anakku sayang ngambil kedokteran, umpama nih. Maka 2 mata pelajaran yang relate banget dengan kedokteran itu kimia dan biologi. Nah 2 nilai ini sangat mempengaruhi kamu diterima atau tidak SNBP itu. Jadi dia 50% seluruh nilai mata pelajaran dan 50%-nya lagi nilai 2 mata pelajaran yang relate dengan jurusan atau prodi yang kalian ambil itu ya. Nah pertanyaan yang ketiga nih, Bun, kalau nanti saya ikut eligible, ternyata masuk eligible, saya daftar SNBP, kemudian saya mengatakan lulus Bunda, tetapi saya kok tiba-tiba merasa nggak sreg dan mundur. Apakah saya boleh mundur kalau saya keterima SNBP? Jawabannya, boleh-boleh saja kamu mundur SNBP. Tetapi warning, harus ada yang perlu kami ingatin. Kasihan sekolah kamu mungkin akan di blacklist. Adik-adikmu ke depan mungkin akan di blacklist di prodi, di kampus yang kamu ambil, yang kamu lulus ini. Yang kedua, ya, kamu tidak bisa ikut SNBT. Kalau sudah lolos SNBP nggak boleh ikut SNBT. Terus ngapain mundur? Coba mundur tapi aku mundur aja nanti mau ikut tes, nggak bisa. Kamu sudah diblokir, nggak boleh ikut
SNBT kalau sudah lulus SNBP ini. Paham? Dan kalau juga sudah lulus SNBP, aku mau ikut ikatan dinas, Bun. Boleh, tetapi tidak bisa ikut STAN. Kenapa? Di STAN kamu nggak bisa ikut karena nggak ada nilai UTBK atau SNBT-nya. Gimana? Cukup jelas kan? Kalau masih ada pertanyaan seputar SNBP dan SNBT, silakan kalian klik atau ketik di komen ya. Nanti Bunda akan jawab. Ya, terutama buat ibu-ibu, bapak-bapak nih yang anak-anaknya saat kelas 12 atau buat anak-anak semua yang saat ini kelas 12 yang masih galau bingung apaan itu ya. Nah, silakan tanya, nanti Bunda akan jawab. Oke, good luck, semoga berhasil ya.